strategi perilaku kita untuk bisa memperlambat proses penuaan. Nah, sebenarnya strategi itu juga berlaku bagi strategi kita bagi teman-teman untuk punya pola hidup sehat secara keseluruhan maupun juga ingin bakar lemak atau menurunkan berat badan. Sebenarnya strategi ini nggak terlalu jauh berbeda teman-teman sekalian. Bahkan kalau dibilang katanya awet muda sesungguhnya adalah hanya sebuah pemaknaan saja. Tapi intinya kita harus berusaha untuk menjaga perilaku kita. Karena kalau kita lihat daripada yang namanya penyakit atau yang disebut namanya dis artinya tidak, is artinya seimbang. Ketidakseimbangan di badan kita akhirnya terpaksa badan kita harus menciptakan keseimbangan baru atau yang disebut namanya homeostasis, di mana akhirnya banyak tendensi-tendensi yang diberikan terminologi. Jadi tekanan darah naik dibilang hipertensi, gula darah naik dibilang diabetes, kolesterol naik dibilang hyperkolesterol dan sebagainya. Nah teman-teman, saya ingin hanya mengatakan adalah bahwa 95% penyakit kalau disebabkan karena perilaku, berarti good news-nya adalah kalau seandainya saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya akan punya kesempatan untuk mereverse penyakit saya sebesar 95%. Nah, jadi itu pun juga yang berlaku bagi kita untuk kita bisa tetap nanti meskipun usia semakin meningkat, tapi kita tetap bisa punya dalam tanda kutip performa kemudaan apa aja yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Di tahun 2020 ke atas termasuk 2025 hari ini adalah ketika kita terlalu banyak makan, artinya terlalu banyak terpapar dengan toxicity. Semakin tua menyenangkan kalau kita juga belajar untuk tidak makan terlalu banyak. Semakin kita tua, semakin kita gemuk, maka kita menjadi tuan rumah yang ramah bagi sebuah kesakitan. Kita menciptakan yang namanya komorbiditas tadi. Nah, jadi proposal saya nomor 1 adalah berpuasa. Nah, puasa dalam arti bukannya artinya tidak makan seharian atau apa, tidak sama sekali. Hanya cuma punya satu kesadaran untuk bilang bahwa dari jendela makan kita yang 24 jam, jendela tidak makan kita kadang-kadang cuma tidur. Begitu kita melek bangun pagi hari, itu jam 6 pagi sampai jam 11 malam, kita masukin semua apa saja tanpa ada aturan. Padahal kalau kita mau bicara aturan dalam 4 elemen diet, kita selalu tahu yaitu ada yang disebut yang namanya 1. Kita memilih sumber dan jenis yang tepat sesuai dengan kebutuhan usia kita. Yang kedua, kita memilih yang namanya penyajian juga. Ketiga, frekuensinya, makin tua apakah kita makin banyak atau makin sedikit. Dan yang terakhir yaitu adalah jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang makannya terlalu banyak atau kebalikannya, makannya terlalu dikit. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara dalam hal apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu kalau boleh, kalau berkenan, jendela makan kita harusnya lebih sedikit porsinya dibandingkan jendela tidak makannya. Lewat dari jam 6, kalau bisa udah nggak usah masukin karbo aja. Itu yang paling tips yang gampang. Atau kalau seandainya kebalikannya, kalau seandainya pagi mau breakfast, kita breakfast tidak dengan memasukkan karbo. Tapi memasukkannya mungkin protein, memasukkan fats misalnya ya. Kalau di Indonesia kan bubur ayam, roti serikaya, lalu bakmi, lalu apa ya gitu. Kalau di luar negeri kebanyakan ya mereka justru malah fokusnya kepada protein dan fats. Apa biasanya? Protein biasanya apa? Steak and eggs gitu ya. Kalau kita sebenarnya ada juga kan telur setengah mateng, sunny side up, telur mata sapi, orak-arik gitu ya, atau mungkin telur rebus sekalian. Itu sesuatu yang baik, yang bagus ya teman-teman sekalian. Jadi nomor 1 adalah kalau menurut saya kalau bisa adalah jendela tidak makannya kita harusnya lebih banyak dibandingkan dengan jendela makannya. Itu yang saya maksud dengan yang namanya tadi puasa tadi. Atau mungkin bahasa sederhananya disebut namanya TRF, Time Restricted Feeding atau Time Restricted Eating. Jadi kalau pagi udah makan ya sore kita berhenti. Kalau pagi nggak makan, kita mau makan sampai malam, berarti kita baru mulainya di siang hari saja. Jadi itu sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan. Selain itu prioritas protein, kenapa? Karena balik lagi kunci anti-aging kan adalah kita bisa mempertahankan massa otot sehingga bisa mempertahankan kekuatan tulang, bisa mempertahankan performa daripada organ tubuh kita. Nah makanya building block batu batanya daripada dinding yang sehat atau badan yang sehat, yaitu adalah perlu protein yang cukup. Cenderung kita semakin tua kadang-kadang makannya proteinnya malah lebih sedikit gitu ya. Proteinnya harus cukup, bisa dari hewani, nabati, variasi kombinasi dan rotasi. Nah selain itu juga dengan mengkonsumsikan protein yang cukup, kita jadi punya yang namanya mengenal rasa kenyang. Karena pada saat kita makan proteinlah yang sudah ada kandungan lemaknya yang merilis hormon kenyang teman-teman sekalian. Jadi kita akhirnya tidak terpapar untuk makan karbo yang terlalu berlebihan. Nah makanya kenapa masuk ke dalam tips nomor 2 yaitu tadi kontrol karbo. Dengan protein diprioritaskan, otomatis kita akan mengontrol karbo kita.
Karena kebanyakan karbo, terlalu banyak gula akhirnya menyebabkan terjadinya produksi insulin yang berlebihan, hyperinsulinemia, yang akhirnya menyebabkan nanti terjadinya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Nah, itu yang menjadi permasalahan orang tua. Hampir rata-rata masalahnya dari resistensi insulin, sehingga begitu selnya menutup menolak, makanya dikembalikan lagi semua gulanya ke pembuluh darah, makanya apa yang terjadi orang tua? Fasting glucose, gula darah puasanya semuanya meningkat. Nah, ketika gula darah puasa meningkat, apa yang terjadi? Bermasalah kepada sistem syaraf. Visceral fats, ectopic fatsnya semuanya jadi meningkat. Kolesterol hadirnya juga pasti akan tinggi juga. Dan terakhirnya otomatis trigliserida, yaitu adalah orang tua makin lama perutnya makin buncit, makin gemuk. Dan itu akhirnya berpengaruh kepada performa organ tubuh kita gitu ya. Dan itu juga sisa yang lain yaitu adalah selektif terhadap lemak. Karena salah satu lemak yang buruk seperti misalnya yang datang dari minyak goreng ya kadang-kadang ya, dan juga margarin biasanya itu kalau bisa dikurangi. Jadi kita selektif pilih lemak yang baik ya. Bisa dari kuning telur, bisa dari alpukat, bisa dari minyak ikan, bisa dari minyak kelapa, bisa dari minyak zaitun ya, itu sesuatu yang bagus. Tapi jangan dari minyak olahan ya yang teman-teman sering dengar misalnya vegetable oil, canola oil, atau kadang-kadang mungkin corn atau mungkin soy oil, bukannya dia baik ya. Stay aktif terus ya, artinya bergerak. Kita semakin usia semakin meningkat supaya energi level tetap terselenggara. Pada saat itu akhirnya badan nanti akan beradaptasi. Dengan rajin bergerak kita mendapatkan kesempatan untuk membakar kalori. Dan latihan beban secukupnya dengan menggunakan badan kita sendiri nggak ada masalah. Nggak harus berat-berat atau apa, tapi badan nanti akan beradaptasi. Nah, dan yang terakhir saya rasa kalau kita berbicara yang namanya istirahat yang cukup itu menjadi sesuatu yang penting. Semakin tua kadang-kadang produksi hormon tidur kita namanya melatonin itu kadang-kadang mulai berkurang ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita belajar untuk punya siasat dalam punya kualitas istirahat yang baik. Apakah dekat dengan alam, apakah dekat dengan keimanan, apakah dekat dengan keimunan, dan juga tentunya teman-teman sekalian dari pada cara pandang kita juga ya teman-teman ya. Semakin usia semakin meningkat, ada istilah yang mengatakan bahwa orang yang umurnya paling panjang bukanlah orang yang paling kuat, tapi orang yang umurnya paling panjang adalah orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. It's not survival of the fittest, but it's survival of the wisest. Nah, kalau ada istilah yang mengatakan di tanah Nusantara, kebijaksanaan itu di-translate atau diterjemahkan dengan yang namanya sebuah keikhlasan. Ketika punya keikhlasan terhadap ketidakpastian akan masa depan, makin lama kan makin tua kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi punya keikhlasan akhirnya masa tua menjadi sebuah petualangan, bukan ketakutan dan kecemasan. Ketika ada orang lain mungkin pernah berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita dan sebagainya, ketika kita udah makin tua, bukannya kita menaruh dendam gitu ya, tapi yang ada justru kita menaruh pemaafan. Kadang-kadang kita merasa, aduh karir saya kok nggak sesuai dengan saya harapkan. Akhirnya kita marah dan kecewa, tapi kita punya keikhlasan. Akhirnya kita punya ketabahan dan kesabaran ya. Dan juga dalam menghadapi perbedaan teman-teman, kadang-kadang semakin tua kita punya lebih toleransi daripada diskriminasi. Jadi cara pandang itu berkontribusi terhadap yang namanya kesehatan dan kebahagiaan itu tuh sangat besar sekali teman-teman. Dan tiada kata terlambat bagi kita untuk merubah pola perilaku kita untuk bisa tetap mempertahankan yang namanya kesehatan kita walaupun usia kita semakin menua. Selamat mencoba. Quality hydration with organic water.